Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Ricky Victor, NIM aku 60705253008. Jadi aku dari kelas D3 Teknologi Telekomunikasi, kelas 4901. Jadi pada kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan mengenai apa saja yang sudah aku pelajari di modul 1, yang berjudul Pengenalan Dasar Bahasa Pemrograman, Pengenalan Dasar Algoritma dan Bahasa Pemrograman Python. Jadi kemarin itu kita belajar mengenai sejarah Python, lalu apa itu Python, mengenai sintaks dasar, tipe data, casting, indentation, dan juga data boolean. Jadi yang pertama itu kita belajar mengenai sejarah Python dulu guys. Python ini diciptakan oleh Guido van Rossum di Universitas GWI yang ada di Belanda. Nah, sebenarnya dasar dari penciptaan bahasa dasar dari nama Python ini bukan berasal dari ular Python guys, tapi dia itu berasal dari acara komedi kesukaannya Guido van Rossum yang bernama Monty Python. Nah, lalu selanjutnya apa itu Python? Python itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang masuknya itu dia ke high level language atau bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat tinggi itu apa? Dia itu adalah bahasa yang semakin mudah dipahami oleh manusia, guys. Jadi Python ini dia hitungannya lebih gampang untuk dipahami oleh manusia, guys, dibandingkan dengan kayak bahasa lain seperti C atau assembly dan segala lainnya. Lalu yang kedua adalah sintaks dasar. Yang ketiga adalah sintaks dasar. Sintaks dasar ini kita belajar kemarin tentang print. Print itu fungsinya untuk menampilkan apa yang ingin kita tampilkan, guys. Misalnya print nama aku, print Ricky Victor. Nah, ntar hasil yang dikeluarkan oleh si Python-nya ini akan menjadi Ricky Victor, guys. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kita belajar mengenai tipe data. Kemarin kita belajar mengenai 3 tipe data, yaitu integer, string, dan juga float. Jadi, yang pertama string itu adalah tipe data yang isinya adalah kata-kata, guys. Misalnya tadi aku kan sempat bahas tentang print Ricky Victor. Nah, sekarang Ricky Victor itu dia masuknya ke string, guys. Jadi, string itu kayak huruf bisa, kata-kata juga bisa, kalimat juga bisa, guys. Lalu yang integer itu dia adalah tipe data yang isinya adalah angka-angka biasa. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan lain segalanya. Lalu yang ketiga adalah float. Float itu tipe data yang menyimpan angka desimal, guys. Jadi 4.0, 4.1, 4.2 dan lain semacamnya. Lalu selanjutnya adalah mengenai casting. Casting ini adalah sebuah fungsi yang ditujukan untuk mengubah suatu variabel tipe data, guys. Jadi misalnya sebagai contoh aku punya variabel satu. Nah, satu itu kan dia kan masuknya integer ya, guys. Kalau misalnya aku casting, misalnya variabel sama dengan float sama tanda kurung satu. Nah, ntar hasilnya itu adalah 1.0, guys. Seperti itu. Angka apapun yang masuk ke dalam float ini pasti menjadi desimal. Jadi dia fungsi casting ini pada intinya untuk mengubah tipe data aja. Nah, selanjutnya adalah mengenai indentation. Indentation ini biasanya dia ada di dalam fungsi if, guys. Fungsinya untuk apa? Untuk uh, selain untuk membuat kodenya itu gampang dibaca, nah di dalam Python ini juga dia memiliki fungsi lain, guys, yaitu supaya uh, bahasa atau perintah yang kita masukkan itu masuk ke dalam si fungsi ini. Misal, sebagai contoh, if aku menulis kode if 25 tanda lebih besar dari 10, terus tanda titik 2, habis itu aku kasih indentation, kasih jarak, print 25 lebih besar daripada 10. Nah, jika kode tersebut dijalankan dan jika memang benar 25 lebih besar daripada 10, maka yang akan ditampilkan adalah 25 lebih besar daripada 10. Tapi jika tidak ada indentation, mau itu kondisinya memenuhi si fungsi if-nya atau tidak, dia akan tetap menampilkan
25 lebih besar daripada 10 guys. Nah, selanjutnya adalah tipe data boolean. Tipe data boolean ini dia tipe data yang isinya true or false. Nah, biasanya tipe data boolean ini adanya di fungsi if. Jika kita ngambil contoh yang lain guys. Contoh yang tadi guys. Menulis if 25 lebih besar daripada 10. Nah, jika true, maka dia akan menampilkan print 25 lebih besar daripada 10 guys. Jadi seperti itu. Lalu kemarin kita juga sempat di-challenge untuk membuat input. Jadi gimana caranya kita bisa input di kode Python dan fungsi tersebut bisa berjalan sesuai yang kita perintahkan guys. Jadi sekian dari saya, terima kasih sudah memperhatikan dan menyimak sampai akhir video.